difficult to let someone you care about die. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Extraction 2. Seperti di film sebelumnya, Taylor yang menyemplung ke walungan dan kukira dia meninggoy. Dan pada akhirnya dia ditemukan oleh timnya dan langsung dibawa ke Dubai untuk dirawat. Di sini Taylor koma sampai 8 bulan dan pada akhirnya Taylor bisa tersadar diri dan Auto harus menjalani terapi. Untung saja ada Nix dan adiknya yang bernama Yaz yang baik hati merawat Taylor. Really excited about this next chapter of my life. You just have to find out why. Scene berganti ke Georgia dan di sini terdapat Babang Jurab, yaitu gangster terkuat yang diberi nama Nagazi. Dia telah mendapatkan info bahwa adiknya David yang dipenjara diperpanjang jadi 10 tahun. Lalu Jurab menemui sang gubernur, dan di sini karena Jurab tidak menerima atas hukuman yang menimpa pada adiknya, sehingga dia menusuk gubernur itu sampai meninggoy. Scene berganti pada Taylor yang sudah membaik. Mereka pergi ke tempat yang baru di Austria. Di sini Taylor menghabiskan waktu sampai semuanya kembali normal dan ditemani Doggy serta ayam peliharaannya. Beberapa hari kemudian, dia didatangi bapak-bapak yang tidak tahu dari mana asalnya, dan bapak-bapak ini menawarkan pekerjaan padanya. Awalnya Taylor menolak mentah-mentah, tetapi setelah mengetahui bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya, akhirnya dia mau menerima tawaran tersebut. Mia ingin Taylor menyelamatkan adiknya, ternyata Ketepan adalah istri David, adik dari Kang Jurab. Atas kekuasaannya, Ketepan dan kedua anaknya dibawa dan dipenjarakan bersama David. Ketepan sangat kesal terhadap Jurab dan dia tidak ingin kedua anaknya bertumbuh besar di dalam penjara. Taylor merekrut Nick dan juga Yas untuk bergabung, dan di sini Taylor mempersiapkan dulu fisiknya dengan madep. Misinya pun dimulai. Taylor bersama timnya pun langsung bergegas menuju ke tempat target dan Taylor langsung menyelundup ke dalam penjara. Di sini Taylor hanya punya waktu 5 menit untuk menyelamatkan Ketepan dan kedua anaknya. Setelah sundup-selundup lancar, akhirnya Taylor menemukan Ketepan dan kedua anaknya. Mereka langsung bergegas dibawa keluar sebelum ada yang mengetahuinya. Ternyata ada salah satu tahanan Nagazi yang melihat pergerakan mereka, sehingga tahanan tersebut comel dan membangunkan semua tahanan lain. Di sini mereka dikepung oleh tahanan-tahanan lain sampai terjadi ngacak-ngacak caduk. Lalu Taylor diarahkan untuk keluar jalur rahasia dan di sini Sandro dan Nina terlebih dahulu dikeluarkan. Tetapi saat Ketepan akan dikeluarkan, tiba-tiba datanglah si koplak David yang ngacak-ngacak caduk. Di sisi lain Nick yang siap di luar sudah tidak bisa terkondisikan untuk menunggu Taylor karena banyaknya orang yang akan ngacak-ngacak caduk.
Sehingga saat Tyler berhasil melewati David dan keluar, dia ditinggalkan oleh Nick dan yang lainnya. Di sini terjadilah semua orang-orang ngacak-ngacak caduk yang diakibatkan bentroknya tahanan dengan polisi. Akhirnya Taylor dan Ketepan bisa bertemu dengan Nix dan Yaz. Tetapi kekacrutan tidak hanya sampai di sini saja, sahabat Bones. Di perjalanan mereka dikejar dan dihadang oleh anggota Nagaji yang koplak. Di sini Taylor dan gengnya bekerja keras untuk melawan anggota Nagaji. Di tengah perjuangan, Dana terkena tembakan pada lengannya, sehingga semua harus mencari tempat aman untuk mengobati Nina agar tidak kehabisan darah. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan sambil disambut oleh suara tembakan. Mereka menuju ke dalam kereta untuk pergi dari tempat itu sambil mengobati Nina. How bad is it? Di sini geng Nagaji koplak tetap menyerang geng Taylor dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, tim Taylor mengambil alih kereta tersebut sambil dibarengi peperangan yang bikin jangar hulu. Mereka diserang di bagian depan sampai rem kereta pun blong. Di sini geng Taylor auto ketar-ketir untuk melindungi diri sampai tabrakan pun terjadi. Lalu di sini Sandro menanyakan kondisi sang ayah pada ibunya, tetapi di sini Sandro terkejut lalu marah saat diberitahu oleh sang ibu bahwa ayahnya sudah mati di tangan Taylor, dan Sandro pun nafsu kapegung. Di sisi lain, Jorab sangat marah dan sedih ketika melihat sang adik yang sudah tiada, sehingga dia punya dendam besar pada Taylor. Dan di sini Taylor sudah berhasil pergi menggunakan pesawat, tetapi koploknya Sandro malah menelpon Jorab dan memberitahu posisi mereka pada Jorab. Sehingga tidak lama dari situ posisi mereka pun terciduk dan semua posisi gedung sudah dikepung. Saat mereka akan cabut, si Sandro malah keluar dari mobil dan ingin menghampiri Jorab. Saat Yaz mengejar, terjadilah kekacrutan yang besar. Come back to your mother. Sandro, 누구시니? 모두에. 어디 주연탄? Di sini sialnya Nick terkena serangan Basoka sehingga mobilnya terjungkal dan Nick pun terkena benturan. Mereka rada bararingung sebab tidak adanya jalan keluar karena semua akses sudah dikepung. Lalu di sini Taylor dan gengnya pun berencana mengsabotase helikopter Jorab untuk pergi dari tempat ini. Tetapi musuh pun makin banyak dan ngacak-ngacak caduk. Di sini Yaz sampai terkena tembakan. Nick sampai terjatuh dan pingsan. Untung saja datanglah Babang Taylor yang datang menolong Nick. Ternyata malah datang si Bebal Jorab dan menembak tangan Taylor. Now you know how it feels to lose someone you love. You trust me? Should I not? Lalu Taylor melemparkan Nick untuk menolong Ketepan dan Nina. Get the family. Untung saja mereka segera bertemu dan langsung gercep pergi ke helikopter. Di sisi lain, Taylor adu mekanik dengan Jorab. Tetapi di sini Jorab ternyata belum meninggoy dan dia menyusul geng Taylor yang akan naik helikopter sampai berhasil menembak Yaz sebelum mereka menaiki helikopter. Untung saja mereka keburu untuk pergi dan mangpret dari tempat ini, tetapi tidak keburu dengan nyawa Yaz yang meninggoy di tengah jalan. Mereka sangat sedih atas kepergian Yaz yang sudah sama-sama berkorban, tapi dia yang harus kena sial. Tidak lama kemudian, datanglah Mia mantan Taylor untuk menjemput sang adik. Dan di sini Taylor berkesempatan untuk meminta maaf atas penyesalannya yang sudah pergi bertugas sebelum anaknya meninggoy. Kekopa. Bugünkü o çiçeğe gelip mitxaleba. Bunu maşin xamer. Xamer daşen issi biraz gezim. Ne sadari xamamaşı.
Tidak lama dari situ, Jurab menelpon Taylor dan berencana untuk bertemu di lapangan terbang terdekat. Lalu Taylor pun gercep siap-siap dan tidak membawa rekan siapapun. Open the door. Open the door! Tyler! Taylor langsung mengeluarkan jurus tembakan Zeus untuk menghancurkan anak buah Jurab yang bengal. Di sini tinggal tersisa Taylor dan Jurab yang sudah menggunakan rompi peledak. Di sini Jurab tidak bisa menembak karena dia memegang remote peledaknya, sehingga dia menyuruh Sandro untuk membunuh Taylor. Tetapi saat Sandro akan menembak, untung saja datang Nick dengan gercep sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk mangpret. Tetapi Nick malah kena tembakan Jurab. Disinilah momen Taylor dan Jurab ngacak-ngacak caduk. Akhirnya Taylor memenangkan perkelahian tersebut dan datanglah Pak Paul yang malah menangkap Taylor dan Nick. Mia menjenguk Taylor dan mereka pun berbincang-bincang bahwa anak dan istrinya tidak pernah membenci Taylor sedikit pun. Tidak lama kemudian, Taylor bertemu dengan orang yang pernah memberi dia misi. Dia akan memberi misi kembali dan tamat. Nah, itu tadi adalah keseruan Extraction 2 dan sepertinya bakal ada episode 3. Alangkah baiknya kasih rekomendasi film seru yang lainnya dan tulis di kolom komentar.